biasanya kan ada cuplikan dari opini atau misalnya dari sebuah artikel, kemudian atau misalnya teks-teks yang lain mungkin bisa terkait dengan kebakaran, kemudian teks apapun itu yang disediakan dalam soal-soal bahasa Indonesia. Nah, ide pokok ini atau pikiran utama ini adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi kita tuh kayak membaca terlebih dahulu sebuah teksnya atau paragrafnya, mungkin ada 1 paragraf atau 2 paragraf, kemudian kita cari kira-kira idenya itu apa sih yang membuat teks tersebut itu bisa berkembang paragrafnya, itu namanya ide pokok atau pikiran utamanya. Hal yang menjadi dasar utamanya itu apa. Nah, kemudian gimana cara menentukan ide pokok atau pikiran utama atau gagasan utamanya? Nah, tadi Kak Rifi udah singgung. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian kita menentukan inti dari paragraf tersebut gitu. Jadi baca secara keseluruhannya supaya tidak ada yang namanya kesalahpahaman ya. Kadang kita tuh males baca sehingga membuat kita tuh jadi kesulitan menemukan ide pokoknya. Makanya kalau misalnya nanti Juana menemukan soal-soal terkait dengan ide pokok, itu harus dibaca dengan saksama atau secara serius, misalnya ada 2 paragraf dibaca semuanya atau ada 3 paragraf juga harus dibaca semuanya. Supaya kita bisa nentuin mana sih inti dari paragraf tersebut gitu kan. Paragraf tersebut berisi tentang apa gitu. Nah, kemudian dilanjutkan ada terkait dengan jenis-jenis kalimat. Yang pertama itu ada kalimat utama atau kalimat topik. Nah, kalimat utama ini adalah kalimat yang memuat pikiran utama, ide pokok, dan juga gagasan utama. Kemudian yang kedua kalimat penjelas, yaitu kalimat pengembang ya, adalah kalimat yang isinya merupakan sebuah penjelasan atau uraian atau berupa rincian-rincian detail tentang ide pokok suatu paragraf. Kemudian yang ketiga adalah kalimat penegas, yaitu kalimat yang menegaskan dari pikiran utamanya. Jadi ini ada 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat utama, kemudian ada kalimat penjelas, dan yang ketiga adalah kalimat penegas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada atau udah ada yang ditanyakan? Atau Jadi kita ide pokok, pikiran utama, sama gagasan utama itu semua sama. Kalau ide pokok, kalau misalnya kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penegas, mereka itu kedudukannya berbeda gitu. Mereka itu nggak sama. Jadi kalau kalimat utama itu kalimat yang memuat pikiran utamanya, kemudian ketika sudah ada kalimat utamanya, akan diperjelas lagi menggunakan kalimat penjelas. Nah, setelah nanti kalimatnya sudah dijelaskan oleh kalimat penjelas, barulah kita masuk ke kalimat penegas, yaitu yang menegaskan kembali pikiran utama dari kalimat utama. Kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira Jadi bisa dipahami? mereka beda. Iya, jadi mereka berbeda.